Haji, ini di Denpasar ini kan sedikit lah ini fenomena jalur hijau yang lagi marak dibuka. Nah, saya dengar di masyarakat itu DPR kan memfasilitasi dibukanya jalur hijau segala macam. Menurut Haji sendiri seperti apa sih di Denpasar untuk menjaga? Sebenarnya tidak ada yang dikatakan jalur hijau itu dibuka dan ditutup. Semuanya sudah ada di RT RW. Ya kan, teman saya yang sendiri tidak hafal itu di mana jalur hijau. Yang jelas bahwa memang yang dulunya jalur hijau kan gitu pada saat pembahasan RT RW itu ada berubah menjadi kuning. Ya, cuman mungkin masyarakat tidak jelas kan begitu. Nah itu ada, cuma saya tidak hafal itu di mana-mana saja. Yang jelas bahwa peta RT RW ya yang menyatakan di mana ada jalur hijau. Jalur hijau itu ada dua, LP2B, lahan pertanian berkelanjutan, sama kawasan hortikultura gitu. Nah, LP2B itu sama sekali tidak boleh dibangun. Tapi kalau kawasan hortikultura masih bisa dibangun hanya 20% dari luas lahannya. Nah, ini wilayah itu ada di Hang Tuah, Jalan Hang Sedap Tuah, Malam. Hang Tuah kalau nggak salah itu kawasan hortikultura. Oke, situasinya gimana? Hortikultura ya kita pernah sempat turun ke Sanur. Yaitu kata mereka masih di bawah, dapat izin mereka di kawasan Hang Tuah ya. Hang Tuah itu karena masih di bawah 20% katanya. Ya, sudah. Ya cuma kita kan tidak bisa mengukur. Itu ada di apa namanya di PUPR gitu. Itu kan memang kawasan hortikultura itu. Tapi di Jalan Titi Batu tuh sekarang ada akses jalan baru yang sepertinya ada mau ke pengaplingan itu. Tapi kemarin Satpol PP kita hubungi belum ada aktivitas apa, tetapi ada niat untuk mengkapling sebagai perumahan seperti apa ini? Ya, Satpol PP tinggal menanyakan ke PUPR seharusnya apakah kawasan itu kawasan LP2B lahan pangan pertanian pangan berkelanjutan atau tidak. Kalau itu lahan LP2B, berarti kalau pengerasan itu sudah tidak boleh ada pengerasan, yang gitu. Itu yang harus dilakukan. Kalau memang itu memang kawasan kuning, ya kawasan perumahan atau kawasan campuran, ya boleh. Sebenarnya Satpol PP tidak bisa ada alasan bahwa belum ada aktivitas. Ya, begitu kawasan itu sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan pengkaplingan, maka seharusnya pada saat itu juga Satpol PP harus memasang tanda bahwa ini kawasan, jangan bilang tidak ada aktivitas. Oke. Ya, karena pengerasan itu sudah menyalahi aturan. Ya. Itu kata Kabid Tata Kota Tata PUPR. Ruang Kota Denpasar itu mengatakan di kawasan P1 pertanian ya sama sekali tidak boleh dibangun bahkan. Nah, kalau apalagi seperti itu, LP2B itu, apalagi seperti itu, seharusnya tidak boleh ada pengerasan. Pengerasan pun tidak boleh. Tidak boleh. Yang tadi yang jadi ketakutan dari masyarakat sekitar tuh ada juga sih. Dia keinginannya sih dia tetap bertani segala macam, dia untuk pembangunan tuh juga lahan terbuka hijau itu kan tertutup gitu. Nah, keinginan masyarakat itu tetap seperti itu. Tapi kalau di sisi masyarakat lainnya itu ingin membangun, ini kan tanah saya dan saya mau bangun dan itu ada aktivitas ekonomi yang diharapkan. Seperti apa sih di mata anggota dewan? Betul sebenarnya kasihan juga sih masyarakat. Nah, itu. Iya kasihan juga. Ya mereka perlu rumah, perlu tinggal, kan begitu. Di satu pihak lahannya tidak boleh dibangun. Makanya di lahan hortikultura itu masih bisa dibangun 20% daripada luas lahan. Ada poin yang belum terselesaikan sebenarnya. Saya lupa itu apakah itu harus dalam bentuk perda atau dalam bentuk perwali. Ada untuk kawasan-kawasan LP2, kawasan-kawasan hijau yang tidak boleh dibangun. Itu seharusnya ada reward ya kan, final reward ya kan. Jadi reward dan punishment mas? Ya, reward dan punishment itu yang belum sampai hari ini kalau nggak salah belum ada itu. Ya kan yang di Perda RT RW-nya ada itu. Jadi masyarakat yang betul-betul mempertahankan kawasan hijau itu akan mendapat reward dalam arti mungkin pengurangan pajak segala macam, ya kan. Tetapi masyarakat yang sudah membangun, ya yang sudah terbangun masih di kawasan itu akan dikenakan punishment.
Berupa pajak tadi berupa itu. pajak, berupa retribusi denda segala macam. Itu ada itu sebenarnya di Perda RT RW yang pernah sempat kita perdebatkan itu. Ini bagaimana untuk kalau begini caranya dibiarkan berarti akan nambah terus. Tapi itulah memang aturannya. Tapi sepertinya mereka tuh kucing-kucingan, Ji. Jadi ada bangunan-bangunan yang sepertinya semi permanen, Ji. Iya. Yang untuk mengelabui seperti itu sebenarnya aturan seperti apa sih, Ji? Ya semi permanen sih sebenarnya boleh ya. Ya. Semi permanen boleh ya. Semi Yang permanen. namanya semi permanen seperti apa sih, Ji? Semi permanen itu ya kayak gubuk lah. Ya kayak Tapi itu gubuk. ada beton, ada Nah, ya itu bukan semi permanen lagi kalau sudah pakai beton kan bukan semi permanen. Cuma nah inilah kenapa masyarakat kucing-kucingan? Karena masyarakat melihat juga si itu boleh kok saya tidak boleh. Oke. Iya kan? Sekarang satu-satunya cara untuk menegakkan ini peraturan ini perda ini kita buat kan untuk ditegakkan, bukan untuk dipakai permainan, bukan untuk perda ini dibuat bukan untuk si A, bukan untuk si B, tapi perda ini dibuat adalah untuk masyarakat umum. Semua masyarakat harus tunduk pada perda. Nah ini harus kita tegakkan. Saya sangat mendukung Pol PP untuk menegakkan perda. Cuman marilah kita tegakkan secara tidak pandang bulu, tidak tebang pilih lah, ya. Itu yang saya katakan. Jadi sekarang kalau mau menegakkan Perda RT RW tegakkanlah, ya kan? Tapi tegakkan juga untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh lingkaran pemerintah juga. Jangan hanya masyarakat kecil aja. Ini yang saya kecewa kalau masyarakat kecil aja. Ada pengembang itu juga di sana di Jalan Titi Batu juga, Jalan Sedak Malam, Titi Batu itu dia ingin juga membangun jembatan, Ji, antara desa. Bahkan itu sebenarnya izinnya seperti apa sih? Itu susah mengurus izin atau Kalau membangun jembatan itu kan ada izin khusus itu. Iya, iya. Izin khusus itu, apalagi kalau sungai ya. Itu kan ada izin khusus itu. Tidak bisa seenaknya membangun. Tapi kan yang lucu sekarang, dari lingkaran pemerintah juga membangun gedung 3 lantai di Telajaan kok. Bukan di Telajaan, di Telabah. Ya kan? Nah ini ya. Sekarang ya masyarakat kecil ditegaskan gitu. Cuman orang di lingkaran pemerintah membangun di atas, membangun 3 lantai lagi di atas Telabah. Sungai loh, sungai kecil itu Telabah kan. Yeah. Nah ini kan susah itu. Nah, itu penegakannya gimana? Nah ini yang saya katakan. Karena saya katakan bahwa masih tebang pilih, tidak berani menegakkan untuk orang-orang orang-orang yang mempunyai jabatan, orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan penguasa. Ya, mungkin ini terakhir, Ji. Ya. Jadi sebenarnya jalur hijau itu seberapa penting sih untuk masyarakat, dan juga pendapatan yang dihasilkan dari membuka jalur hijau itu juga suatu hal yang baik juga di masyarakat untuk perputaran ekonomi segala macam. Itu sebenarnya gimana sih? Begini, jalur hijau itu kan fungsinya adalah sebagai paru-paru kota, sebagai daerah-daerah resapan. Ya kan, kalau itu semua kita tutup semua dengan pengerasan, air tidak ada menyerap, akhirnya akan terjadi banjir. Kan itu sebenarnya. Nah, cuman sekarang ya kalau jalur hijau kemudian dibuka oleh pengembang itu yang memang harus tegas sekali, ya kan. Kalau oleh masyarakat untuk membuat rumah kecil untuk dia tinggal, ya kan mungkin kasihan juga dia nggak punya tempat tinggal ya mungkin masih ada sisi manusiawi di ya ada manusiawi. Tapi kalau sekarang jalur hijau dibuka hanya untuk bisnis, ya ini harus tegas pemerintah. Jalur hijau loh ya, jadi di bawah KDB 0%. Ya. Kalau untuk di kawasan hortikultura kan masih bisa dibangun. Satu lagi, Ji. Memungkinkan enggak ini kan banyak aspirasi masyarakat antara pemerintah dan masyarakat pemilik lahan untuk duduk bersama. Sebenarnya bisa saja, cuman kan sudah jelas di RT RW. Peta RT RW itu sudah sangat jelas mana yang kawasan kuning, mana kawasan hijau. Ya kawasan kuning, kawasan perumahan, campuran segala macamnya. Di mana kawasan, udah jelas sekali kok. Tidak bisa bermain. Sebenarnya sudah baku itu, dan itu akan dilakukan revisi berapa tahun itu ya, ya kan? Karena Perda itu setiap 5 tahun baru bisa kalau Perda RT RW kalau nggak salah 25 tahun itu baru bisa revisi. Nah sekarang udah baku ini. Sekarang kalau ada yang main nakal merubah peta segala macam, ya itu kita nggak bisa ngomong gitu. Terima kasih. Terima kasih.